Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu kembali melalui perkuliahan daring dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang syarat dan kompetensi guru profesional. Mari kita simak bersama-sama agar kita bisa memahami seperti apa kriteria seorang guru yang profesional dalam dunia pendidikan. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang definisi guru profesional. Masih ingatkah teman-teman tentang pembahasan tersebut? Oke, kalau misalnya belum ingat, kita ulas kembali ya. Kita mulai dari definisi pendidikan terlebih dahulu. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, di mana undang-undang ini membahas tentang sistem pendidikan nasional. Di Pasal 1, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oke, kemudian dari undang-undang ini diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana undang-undang ini membahas tentang guru dan juga dosen. Guru didefinisikan sebagai pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional ini berkaitan dengan tugasnya, mulai dari mendidik sampai dengan evaluasi gitu ya, pada jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Kemudian dari undang-undang ini diturunkan kembali gitu ya menjadi PP Nomor 74 Tahun 2008. Di mana PP ini lebih fokus membahas tentang guru. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, kemudian juga sertifikat pendidikan, jasmani dan rohani, sehat jasmani dan rohani gitu ya. Kemudian kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, itulah definisi dari guru profesional menurut PP Nomor 74 Tahun 2008. Berdasarkan definisi guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang tadi sudah kita jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa syarat menjadi guru profesional itu ada beberapa kriteria gitu ya. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, yang kedua memiliki kompetensi, yang ketiga memiliki sertifikat pendidik, yang keempat sehat baik itu jasmani maupun rohani, dan terakhir memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, itulah syarat-syarat guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Apa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik? Kualifikasi akademik ini yaitu guru telah menempuh suatu jenjang pendidikan untuk memperoleh suatu keahlian dari pendidikan tinggi, baik itu program sarjana atau S1 gitu ya, ataupun D4. Nah, kualifikasi ini menjadi dasar sangat penting gitu agar guru tuh memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Misalnya gitu ya, seorang guru tersebut mengajar mata pelajaran matematika. Nah, maka guru tersebut seharusnya gitu ya telah memiliki gelar sarjana
dari program studi pendidikan matematika. Contoh lain misalnya guru penjaskes gitu ya, guru olahraga, maka seharusnya guru tersebut telah memiliki kualifikasi akademik yaitu berupa lulusan sarjana atau S1 dari program studi olahraga gitu ya. Mata pelajaran yang diajarkan itu harus sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru, sehingga kriteria pertama ini harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini artinya atau didefinisikan sebagai keahlian, di mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, kompetensi guru itu ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah sosial, dan terakhir adalah profesional. Kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan keahlian dalam pembelajaran ya, cara mengajar, kemudian mengevaluasi dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ya apa itu kompetensi pedagogik. Kemudian kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter seorang guru, gitu ya. Kemudian kalau sosial, ini kompetensi yang berkaitan dengan interaksi seorang guru dengan peserta didik, dengan rekan kerja, dengan orang tua, bahkan masyarakat. Sedangkan yang terakhir, kompetensi profesional itu berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai suatu materi. Gitu ya, misalnya tadi seorang guru itu dia adalah guru matematika, maka dia harus menguasai segala bentuk konten yang berkaitan dengan matematika. Nah, itu kompetensi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini adalah suatu bukti ya, namanya juga sertifikat. Bukti otentik bahwa guru itu telah memenuhi standar kompetensi dan layak gitu ya untuk melaksanakan dan mengemban tugas profesionalnya sebagai seorang guru dalam bidang pendidikan. Sertifikat pendidik ini diperoleh ketika seorang guru itu sudah melakukan serangkaian proses PPG gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah guru harus memiliki sehat jasmani maupun rohani, di mana kondisi fisik dan mental yang sehat itu menjadi penting gitu ya untuk seorang guru, di mana guru itu untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sabar, dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi seorang guru itu harus memiliki bukan hanya sehat secara jasmaninya gitu ya, fisiknya, tetapi juga rohaninya, karena untuk menjadi seorang guru itu harus punya mental yang baik gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, maksudnya seorang guru ini harus mampu gitu ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul mulia, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Nah, itulah syarat-syarat guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, kita masih bahas tentang kompetensi guru profesional, di mana salah satu dari kompetensi guru profesional itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik diartikan sebagai kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang meliputi memahami peserta didik secara mendalam, kemudian juga merancang pembelajaran, melaksanakan evaluasi, sampai dengan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Mulai dari memahami peserta didik secara mendalam. Memahami peserta didik secara mendalam ini diartikan sebagai guru itu mampu mengenal karakteristik, potensi, kebutuhan gitu ya, bahkan gaya belajar pada setiap peserta didik. Fungsinya apa gitu ya? Kenapa sih seorang guru itu harus mengenal karakteristik,
mengenal potensi, kebutuhan, bahkan gaya belajar dari setiap peserta didik. Karena dengan kita mengetahui karakteristik tersebut gitu ya, yang dimiliki oleh masing-masing siswa, itu kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dan juga efektif pada setiap peserta didik gitu. Karena kita tahu ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa setiap individu atau setiap peserta didik itu unik, memiliki karakteristik masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa membedakan antara kita tidak bisa menyamakan antara satu siswa dengan siswa lainnya gitu ya. Pasti mereka punya keunikan masing-masing. Maka dengan kita mengetahui karakteristik, potensi, kebutuhan, serta gaya belajarnya dalam setiap masing-masing peserta didik, kita bisa memberikan pembelajaran yang maksimal gitu ya. Nah, kemudian merancang pembelajaran ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogik di mana guru itu harus mampu menyusun rencana pembelajaran gitu ya. Kalau dulu disebutnya RPP, kalau sekarang disebutnya modul ajar. Jadi guru itu mampu menyusun rencana pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Termasuk di dalamnya itu menentukan tujuannya gitu ya, tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran yang akan digunakan, medianya gitu ya, kemudian model pembelajaran dan seterusnya. Kemudian setelah mampu merancang pembelajaran, langkah berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran. Nah, melaksanakan pembelajaran ini merupakan bukti realnya ya, ketika kita sudah menyusun rancangan pembelajaran, selanjutnya kita melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita tetapkan tadi gitu ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan proses pembelajaran, kita mengevaluasi pembelajaran. Kenapa harus ada evaluasi? Karena kita biar tahu gitu ya, atau bisa menilai apakah proses pembelajaran yang kita lakukan ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau tidak, maka harus ada evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan selain juga untuk mengetahui tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, evaluasi ini juga digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya gitu ya. Jadi misalnya pembelajaran saat ini ada kesalahan. Nah, adanya evaluasi pembelajaran ini kita bisa belajar gitu ya, bahwa kesalahan itu tidak boleh dilakukan lagi di pertemuan berikutnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang awal tadi ya, dengan kita memahami peserta didik secara mendalam terkait dengan karakteristik, potensi, gaya belajar, dan seterusnya, maka kita bisa mengembangkan gitu ya potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Misalnya siswa A punya potensi menggambar, nah bagus sekali dalam seni menggambarnya gitu, maka kita bisa mengembangkan, mengikut sertakan siswa tersebut dalam berbagai perlombaan menggambar yang nantinya bisa mengasah potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini teman-teman berkaitan dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira apa saja sih karakter yang dimiliki oleh seorang guru? Yang pasti memiliki karakter yang baik ya, karena guru itu kan digugah dan juga ditiru gitu ya, karakter-karakter yang harus ditiru oleh siswa. Seperti apa? Misalnya kepribadian yang mantap, stabil gitu ya, kemudian dewasa, arif, wibawa, berakhlakul karimah, jujur gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah 2 kompetensi guru profesional. Oke, kompetensi berikutnya adalah kompetensi sosial dan juga kompetensi kepribadian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara baik gitu ya, efektif dalam lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan seperti pada masyarakat. Jadi seorang guru itu teman-teman bukan hanya mahir dalam kelas, dalam mengajar gitu ya, dalam merancang proses pembelajaran, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi, bukan hanya itu, tetapi juga harus bisa menjalin hubungan yang baik
baik itu dengan siswa maupun bukan siswa, ya dalam artian misalnya orang tua, kemudian guru yang lainnya, bahkan skala luasnya pada masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu tentang kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru itu harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, artinya gitu ya, guru ini harus memahami cara berinteraksi yang baik dengan siswa. Misalnya bersikap terbuka gitu ya, ramah, mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif gitu ya. Sehingga peserta didik itu merasa dihargai dan juga termotivasi untuk belajar. Kemudian selain mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, yang kedua, guru juga harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa di sekolah itu bukan hanya ada guru dan siswa gitu ya, tapi juga ada guru dengan guru yang lainnya, guru dengan kepala sekolah, guru dengan penjaga sekolah, dan seterusnya. Nah, interaksi tersebut harus dijaga dengan baik karena fungsinya untuk apa? Agar terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis di lingkungan sekolah gitu ya. Guru itu kan bisa saling berbagi pengalaman, berdiskusi, mendukung satu sama lainnya untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran yang baik gitu. Kemudian selain berinteraksi dengan peserta didik, kemudian sesama pendidik ya atau guru, yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua, wali, dan juga masyarakat gitu ya. Jadi guru itu harus juga bisa berinteraksi yang baik dengan masyarakat dan juga orang tua, karena kan tetap ya walaupun siswa itu di sekolah tapi juga mereka di rumah punya orang tua, sehingga kita tuh harus berkomunikasi yang baik juga kepada orang tua dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam menguasai bidang ilmu yang diajarkan atau terkait dengan kontennya. Kalau misalnya teman-teman jadi calon guru biologi, maka harus menguasai ilmu biologinya. Kalau teman-teman menjadi guru matematika, maka teman-teman harus menguasai keilmuan matematika itu. Gitu ya. Seorang guru profesional harus memiliki kemampuan dalam menguasai substansi keilmuannya yang menjadi tanggung jawab dari guru tersebut. Guru tersebut tuh harus bisa menjelaskan gitu ya konsep dari konten atau bidang ilmu yang diajarkan itu secara jelas, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, dari konten menjadi kontekstual agar siswa itu mudah memahami. Nah, itulah dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman, guru profesional menurut atau versi dari PP nomor 14 tahun 2008 gitu ya. Ada beberapa kompetensi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru menurut Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005. Di mana menurut Kemenag ini gitu ya, syarat-syarat guru profesional ini ada beberapa. Yang pertama adalah harus memiliki bakat sebagai seorang guru. Yang kedua harus memiliki keahlian sebagai guru. Yang ketiga adalah memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. Ini hampir sama ya sama yang tadi di PP tadi. Kemudian memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas gitu ya. Kemudian guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan terakhir guru adalah seorang warga negara yang baik. Nah, ini mungkin tambahannya ini ya, ada beberapa tambahan gitu. Oke, tapi selebihnya seperti memiliki mental yang sehat, kemudian juga berbadan sehat, ini kemudian memiliki kepribadian ya. Ini ya memiliki mental yang sehat, memiliki berbadan sehat,
memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, kemudian kepribadian, ini tuh hampir sama yang tadi PP gitu ya. Tapi kalau yang di Departemen Agama ini ada beberapa tambahan seperti memiliki berjiwa Pancasila, kemudian guru adalah seorang warga negara yang baik gitu ya. Ini warga ya, ini typo. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harus memiliki bakat sebagai seorang guru. Jadi, seorang guru profesional itu harus memiliki panggilan jiwa dan minat yang kuat untuk menjadi seorang pendidik, gitu ya. Kenapa? Karena bakat ini akan membuat seorang guru itu menjalankan tugasnya itu dengan secara tanggung jawab, gitu ya, penuh keikhlasan, kemudian semangat dalam membimbing peserta didik. Jadi syarat menurut Departemen Agama untuk menjadi guru profesional itu harus ada panggilan jiwa. Artinya harus memiliki bakat sebagai seorang guru. Jadi ketika dia menjalani rutinitas sebagai seorang guru, dia memiliki tanggung jawab, keikhlasan, dan juga semangat yang tinggi untuk melakukan proses pembelajaran bersama peserta didik gitu ya. Yang kedua adalah harus memiliki keahlian sebagai guru. Nah, ini berkaitan dengan bahwa guru itu tidak hanya bermodalkan niat gitu ya, tetapi juga harus memiliki keahlian di bidang pendidikan. Artinya hampir sama ya dengan yang tadi, kalau guru itu harus punya kualifikasi akademik gitu ya. Dia harus menguasai strategi pembelajaran, dia harus menguasai teknik pembelajaran, harus bisa merencanakan proses pembelajaran dan seterusnya gitu ya. Jadi harus memiliki keahlian sebagai seorang guru. Kan keahlian seorang guru itu tadi ya, bisa merencanakan proses pembelajaran, bisa melakukan proses pembelajaran, mengevaluasi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah seorang guru tuh harus memiliki kepribadian yang baik dan berintegrasi ya. Jadi dengan adanya kepribadian yang baik ini diharapkan seorang guru itu menjadi teladan bagi peserta didiknya gitu, baik itu sikapnya, tutur katanya maupun perilakunya. Kemudian memiliki mental yang sehat gitu ya. Ini berkaitan dengan bahwa seorang guru itu harus memiliki kestabilan emosi yang baik, ketenangan batin yang baik juga gitu ya. Dengan memiliki mental yang sehat, diharapkan guru itu mampu menghadapi berbagai tantangan ya yang ada di dunia pendidikan, seperti kesabaran dalam membimbing siswa gitu ya. Kemudian juga bisa bijaksana ketika menyikapi siswanya yang mungkin gitu ya susah diatur dan seterusnya. Kemudian berbadan sehat ini juga harus dimiliki oleh seorang guru profesional ya. Kesehatan fisik itu sangat penting untuk melaksanakan tugas seorang guru dengan optimal gitu ya. Kemudian memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Dan terakhir adalah guru itu adalah manusia berjiwa Pancasila, dan guru itu harus seorang warga negara yang baik gitu ya. Jadi guru itu harus menjunjung tinggi sila-sila dalam Pancasila, ada 5 sila gitu ya. Kemudian juga seorang guru itu harus seorang warga negara yang baik. Artinya seorang guru itu harus menjadi teladan ya dalam kehidupan berbangsa bernegara. Misalnya dia taat hukum, melaksanakan kewajiban gitu ya, berperan aktif dalam membangun pendidikan dalam masyarakat gitu. Itulah salah satu guru profesional menurut Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005. Oke, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik guru profesional. Yang pertama adalah kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Jadi gitu ya, seorang guru itu setelah menempuh suatu jenjang pendidikan, misalnya S1 melalui kualifikasi akademiknya gitu ya, diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang baik, sehingga intelektual itu digunakan untuk proses pembelajaran gitu ya. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan spesialisasi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung
oleh orang lain maupun kliennya. Yang ketiga, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan. Kemudian memiliki kapasitas pengorganisasian kerja secara mandiri. Kemudian selanjutnya mementingkan kepentingan orang lain, memiliki kode etik gitu ya. Jadi dalam profesi keguruan ya, menjadi profesi guru itu ada kode etik yang mengaturnya gitu ya. Ada aturan-aturan yang mengikat seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Jadi ketika kode etik tersebut dilanggar oleh seorang guru, maka ada sanksi yang berlaku gitu ya. Ada sanksi ataupun konsekuensi lah dari apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut gitu ya. Kemudian mempunyai sistem upah atau misalnya gajinya diatur sedemikian rupa gitu ya, menjadi suatu sistem. Kemudian yang terakhir adalah budaya profesional. Itulah karakteristik dari seorang guru profesional. Oke teman-teman, demikianilah yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya, berkaitan dengan syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Silakan di-review materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.